Hatta Tengku Zulfirman kami persilakan. Alhamdulillahilladzi arsala lana nabiyyan mubasysyiran wa nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu an syukur. Marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, masih memberikan kita kesempatan, kesehatan serta kekuatan sehingga kita semua dapat berkumpul pada malam yang berbahagia ini di tempat yang kita cintai ini, di kediaman Bapak Bupati Aceh Utara. Dan salam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Ini Bapak Bupati Aceh Utara yang kita hormati, Bapak Kadis Pendidikan Daerah Aceh Utara yang kita hormati, anggota DPRK Aceh Utara Tengku Nazarudin yang kita hormati, guru kita Tengku Nazarudin MA, dan kepada para guru, kemudian para pengurus harta, para talabah yang telah meluangkan waktu hadir ke sini, dan teristimewa kepada peserta pelatihan rancang kanun yang telah bersusah payah, berjuang keras selama 3 hari 3 malam menimba ilmu di Gedung Panglatih Dok Sukun. Yang kita harapkan selesai acara tersebut, para peserta mampu mendampingi para perangkat kampung untuk merancangkan kampung sebagai warga kampung, untuk kenyamanan kampung dari berbagai ketidaknyamanan, baik itu dari pergaulan bebas maupun pergaulan-pergaulan yang itu tidak baik secara syariat agama. Saya berdiri di sini pertama sekali mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Bupati yang telah berkenan menjamu kita dalam acara silaturahmi ini. Dan setahu saya, ini acara pertama yang resmi yang sifatnya adalah temu ramah santri. Tapi kalau acara pertemuan dengan mahasiswa, pertemuan dengan Ikatan Pemuda itu sudah biasa di Pendopo ini. Jadi ini pertama secara resmi Bapak Bupati menjamu kita dalam acara silaturahmi yang hangat seperti ini. Dan juga ucapan terima kasih kepada Bapak Kadis Daya yang selama ini juga aktif membimbing kami, dan juga kepada para pengurus yang sampai detik ini masih setia berjuang bersama-sama untuk kita realisasikan visi misi kita dalam kehidupan yang nyata yang telah kita rumuskan bersama-sama sejak dibentuknya Hatta. Bapak Bupati Aceh Utara, baru saja kami selesai mengadakan pelatihan rancang kanun kampung mulai hari Sabtu sampai tadi sore. Ada kurang lebih 30 peserta yang mengikuti acara tersebut, yang diisi pematerinya baik dari kalangan akademisi, ada juga dari kabak hukum pemerintah, dari pihak DPRK, ada juga dari guru-guru daerah, yang semuanya pematerinya adalah pemateri yang ahli di bidangnya masing-masing. Begitu juga dengan para peserta, juga bukan peserta sembarangan, butuh proses panjang untuk kita rekrut mereka sampai mereka menjadi peserta rancang kanun kampung yang alhamdulillah dari sore selesai kita adakan. Tujuannya adalah karena setelah kita diskusi panjang, salah satu page kampung yang paling ampuh untuk meredam baik itu narkoba yang telah
status darurat di Indonesia, sudah status bahaya, dan secara adat tidak mungkin dihilangkan. Kemudian juga dengan pergaulan bebas, begitu juga dengan penertiban anak-anak waktu jam belajar, maka cara yang paling ampuh adalah melalui kanun kampung. Dan kenapa kanun kampung? Karena mudah disepakati dan tidak butuh proses panjang. Dan kalau sudah menjadi kanun, sudah tertulis, siapapun yang ingin melaksanakan akan menjadi mudah karena orang tidak akan sentimen pribadi. Yang terjadi di lapangan, kalau ada aturan yang tidak tertulis, ujung-ujungnya siapa yang jadi hakim dia akan dimusuhi karena tidak tertulis. Maka kanun kampung ini adalah salah satu cara jitu urusan ini untuk kemaslahatan umat dalam berbagai hal. Maka dalam hal ini kami dari pihak adat, selesai acara di sini, selesai acara dari sore, itu bukanlah akhir, tapi itu adalah baru titik awal perjuangan para peserta untuk terjun ke lapangan secara nyata. Maka dalam hal ini butuh dukungan Bapak Bupati, Bapak Kadis, dan Tuku Nazar, punya anggota DPRK yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Beliau di samping anggota DPRK, sama juga sebelumnya beliau juga santri, sama seperti kita di daerah Darul Ulum dan Merah. Kemudian beberapa hari ke depan kita juga punya hayatan besar, yaitu memperingati hari jadinya Hatta yang kedua, tepatnya pada tanggal 4 bulan 4 tahun 2020. Kita ambil tempatnya di Masjid Raya Pantai Lebu. Nanti akan diisi oleh Habib Segaf Baharul dari Pasuruan, Jawa Timur, dari Abu Manang, Lanjut, Ketua MPU Aceh Utara, dan juga dari Bapak Banten. Dan juga kita rencanakan, karena itu merupakan hajatan akbar santri Aceh Utara, jadi kita rencanakan ada keterwakilan peserta dari daerah-daerah yang ada di Aceh Utara, dari ujung timur sampai ujung barat, supaya bisa berkumpul di Masjid Raya Banten, karena itu adalah momen persatuan, momen hari malam berkumpulnya santri sebagai ajang persatuan. Karena seperti data dari Pak Kadis Daya, bahwa jumlah santri di Aceh Utara tidak kurang dari 40.000 orang. Nah, 46.000 dan lain lagi. 46.000 orang. Itu belum dari bagian yang kita bawa. 3 tak kekuatannya. Tentu semuanya tidak muat. Bukan kita tidak sanggup. Sanggup insyaAllah. Kalau datang sendiri-sendiri. Tapi tidak muat. Lahan di Pantai itu tidak muat untuk 46.000 orang. Jadi kita rencanakan 3 sampai 4.000 akan kita hadirkan santri ke Pantai. Jadi tiap tahun kita punya 2 momen hari santri yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Daerah. Nanti setiap 2 tahun sekali Qatar akan menyelenggarakan peringatan Milad Qatar. Jadi kebetulan ulang tahun kedua, pertama kita peringati. Jadi dalam hal ini kami juga mohon meminta dukungan dari Bapak Bupati, Bapak Kadis Daya, dan Tuku Nazar selaku alumni Daya. Pertama kita minta dukungan dari Tuku Nazar sebagai alumni Daya, karena di dalam tubuh beliau mengalir darah santri, sama seperti darah kita santri juga. Kemudian kita minta kepada Tuku Nazar agar aspirasi kita disampaikan kepada Ketua DPRK Bapak Arfan Ali. Karena kebetulan beliau malam ini tidak bisa hadir, sedang berada di Jakarta.
Haji Anwar Sanusi. Oh, alhamdulillah. Ini ada wakil ketuanya. Kemudian kan tak pegang pada anak kita ini. tidak lama lagi juga kita akan berhadapan dengan bulan Ramadan. Di mana dalam bulan Ramadan tahun kemarin kita mengirim sebanyak 15 orang ke Kampung Sukadamai. Kampung Sukadamai itu kampung Trans Jawa, program Soeharto dulu tahun 85. Gereja yang dihadir Gedung Pasir. Kebetulan pemahlil ini juga cucu Musa Kembang, saudara Bapak Kadis. Beliau dari Manangkuli memang benar-benar berdakwah ke Sukadamai. Jadi beliau hadir pada malam yang berbahagia ini. Kemudian perlu juga saya sampaikan kepada para thalabah yang ada di sini, karena yang hadir dalam ruangan ini di samping ada pengurus, ada juga yang bukan pengurus, yang masih thalabah tapi bukan bagian daripada pengurus Hatta. Program yang sedang berjalan sekarang adalah program pengajian di pelosok Aceh Utara. Kita ada buat pengajian di Serki, di Blok A dan di Blok B. Kemudian di Bukit Abu ada 7 patok di sana, 7 patok 7 masjid di satu kampung. Setiap bulan kita kirim guru ke sana sebanyak 7 orang. Kemudian di Gedung Pasir ada 2 titik pengajian yang kita buat. Di masjid kecamatan kita undang para alim ulama. Sudah 4 kali. Pertama bulan 11 kita undang Abu Mana, bulan 12 Abu Payapasi, bulan 1 Abun Budi, bulan 2 kemarin Abadi Dahlan. InsyaAllah hari Kamis depan tanggal 19 akan diisi oleh Wali Bayu. Dan juga di Kampung Sukadamai setiap malam Jumat ketiga tiap bulan ada 6 lorong, kita kirim guru sebanyak 6 orang. Kemudian pada Jumatnya keesokan harinya ada pengajian untuk ibu-ibu di satu titik di aula di kampung tersebut. Kemudian di malam minggu berikutnya ada pengajian untuk putra-putri. Kenapa ini kita lakukan? Kenapa bukan orang yang datang saja kita ajarkan? Karena dia manusia ada 2 macam. Ada yang mau belajar datang sendiri, ada orang yang kita harus pergi kepada dia untuk kita ajarkan. Dan inilah yang dipraktek oleh para sahabat. Ketika Rasulullah wafat, bahkan sebelum Rasulullah wafat, para sahabat telah keluar dari kota Madinah, dikirim oleh Rasulullah untuk berdakwah. Jadi kalau kita tidak mengambil posisi lahan dakwah yang masih kosong, maka posisi ini akan diambil oleh orang lain yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau orang lain sudah masuk, ini sudah susah. Karena masyarakat awam ini seperti mangsa ya. Kalau bukan kita yang mangsa, dia akan dimangsa oleh hewan lain. Siapa cepat menerkam, maka akan jadi mangsanya. Maka dalam hal ini, Bapak Bupati, Bapak Wakil Ketua DPRK, kami punya tenaga, punya semangat juang yang tinggi. Insya Allah tahan disambar petir dan tahan diterpa angin, takkan goyah dihantam ombak. Punya semangat juang yang tinggi. Tapi walaupun begitu, kita manusia harus saling mengisi. Ada karena sulit pada satu kelompok manusia berkumpul semua kelebihan-kelebihan, tapi harus ada kolaborasi untuk mewujudkan hasil yang maksimal. Jadi harus saling mendukung, karena kami punya semangat, punya modal ilmu cukup walaupun tidak terlalu banyak, tetapi dalam hal lain, dalam hal kekuasaan dan dalam hal beberapa aspek ini perlu dukungan dari orang tua kami, Bapak Bupati, dan dari Bapak Kadis, tentunya dari pihak legislatif, Ketua DPRK, Bapak Wakil Ketua DPRK. Apa yang saya sampaikan adalah ini aspirasi kami para thalabah yang ada di Aceh Utara.
Dan ini adalah tanggung jawab kita semua untuk menjaga agama. Pemerintah punya tanggung jawab dengan perannya sebagai pemegang amanah, sebagai pemimpin. Kami para thalabah punya tanggung jawab sebagai orang yang diberi oleh Allah sedikit ilmu, yang ilmu itu tidak boleh disembunyikan tapi harus disebarkan kepada orang lain. Karena salah satu niat ilmu adalah menghilangkan kebodohan diri sendiri dan juga menghilangkan kebodohan orang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati atas dukungannya selama ini, Bapak Kadis Dayat, dan kepada Bapak DPRK dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketuanya, dan kepada seluruh pengurus Hatar yang hingga detik ini tidak pernah lelah. Sama-sama kita berjuang agar apa yang kita cita-citakan bisa tercapai sebagaimana mestinya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.